kelompok 2 ingin mempresentasikan pertemuan pertama, yaitu akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syifa Nur Aulia dan teman saya. Saya Cahya Febriana Putri. Saya Sucinda Sari. Saya Syed Ramadan. Saya Siti Dania. Saya Mutiara Badriah Putri. Saya Khaira Nur Anissa. Saya Muhammad Fauzan Fadilah. Selamat menonton! Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang saling berhubungan dalam sistem pelaporan dan pengambilan keputusan manajemen. Pengertian biaya. Pengertian biaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama arti luas, beban atau expense, yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Contoh, beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban administrasi. Yang kedua, arti sempit. Harga pokok atau cost, yaitu pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva. Contoh, persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, dan persediaan produk selesai. Yang selanjutnya, tujuan atau manfaat akuntansi biaya. Yang pertama, penentuan harga pokok produk atau jasa dengan tepat dan teliti. Akuntansi biaya membantu perusahaan menghitung seluruh biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, sehingga harga pokok produk atau jasa dapat ditentukan secara akurat. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Dengan informasi ini, dari akuntansi biaya, manajemen dapat membuat anggaran atau budgeting dan rencana pengeluaran yang efisien. Selain itu, akuntansi biaya juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk membandingkan antara biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, sehingga penyimpangan dapat segera diperbaiki. Yang ketiga, pengambilan keputusan khusus. Data akuntansi biaya digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan seperti menentukan apakah suatu produk akan diproduksi sendiri atau dibeli dari pihak lain, atau menambahkan atau menghentikan produksi, serta menentukan strategi efisiensi biaya. Konsep akuntansi biaya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan adalah suatu proses yang dilaksanakan manajemen. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah khusus, mengevaluasi setiap alternatif untuk dapat mencapai suatu keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengawasan sistematis pelaksanaan pekerjaan, menentukan sejauh mana sasaran-sasaran telah dicapai. Hasil-hasil sesungguhnya harus selalu diukur dengan menggunakan patokan. Standar seperti misalnya anggaran, biaya standar waktu, dan sebagainya yang telah ditentukan sebelumnya untuk segala kegiatan dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Setiap penyimpangan yang cukup berarti terhadap standar tersebut akan dapat segera diketahui dan pihak manajemen dapat segera mengambil tindakan perbaikan. Konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya berfungsi untuk menilai suatu pengorbanan untuk menghasilkan pendapatan dengan memperhitungkan seluruh biaya dalam kegiatan usaha dan berapa besar laba yang mampu diperoleh, sehingga menghasilkan selisih yang dapat menunjukkan laba atau rugi dari suatu kegiatan usaha. Di sini ada tabel, yaitu input yang mencakup dengan dokumen dan transaksi yang melalui proses penentuan biaya, pencatatan dan penggolongan biaya, analisis biaya, dan pelaporan biaya, hingga menghasilkan output, yaitu informasi biaya. Penggolongan klarifikasi biaya. Biaya dapat digolongkan atas beberapa dasar, yaitu penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pokok dari perusahaan. Contoh, perusahaan terdiri dari 3 fungsi utama, maka penggolongan biaya pun terbagi 3, yaitu fungsi produksi, biaya produksi, fungsi pemasaran, biaya pemasaran, fungsi administrasi, biaya administrasi. Biaya produksi terdiri menjadi 3, biaya bahan baku utama BBB dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya konversi BTKL dan BOP. Penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya akan dibebankan. Pengeluaran modal, capital experience, pengeluaran penghasilan, revenue expense, terus
penggolongan biaya sesuai dengan objek atau pusat biaya yang dibiayai, biaya langsung direct cost, biaya tidak langsung indirect cost. Penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahan terhadap aktivitas atau volume. Biaya tetap fixed cost, biaya variabel variable cost, biaya semi variable cost. Penggolongan biaya untuk pengendalian biaya. Biaya terkendali controllable cost, biaya tidak terkendali uncontrollable cost. Selanjutnya itu adalah metode pengumpulan harga pokok. Pengumpulan harga pokok itu digolongkan berdasarkan dua cara, yaitu yang pertama metode harga pokok pesanan atau job order cost method, dan juga yang kedua itu adalah metode harga pokok proses atau process cost method. Jadi untuk metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga produk di mana biaya dikumpulkan setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Sedangkan metode harga pokok proses itu adalah metode pengumpulan harga produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu seperti bulan, triwulan, semester, dan juga tahun. Perbedaan harga pokok proses. Di sini ada dasar kegiatan produksi. Dari HP pesanan itu dia mengambil dari pesanan pelanggan. Lalu dari HP proses diambil dari anggaran. Lalu tujuan produksi dari HP pesanan itu untuk melayani pesanan, dan dari HP proses itu untuk persediaan barang di gudang. Lalu perbedaan dari bentuk produknya, kalau pesanan itu tergantung spesifikasi pemesanan dan dapat dipisahkan identitasnya, sedangkan HP proses itu homogen dan standar. Lalu pengumpulan biaya produksi HP pesanan itu dari setiap pesanan, sedangkan HP proses itu setiap satuan waktu atau periode. Selanjutnya, waktu perhitungan biaya produksi HP pesanan itu pada saat suatu pesanan selesai, sedangkan HP proses pada saat akhir periode waktu. Lalu menghitung HP per unit. HP pesanan, HP suatu pesanan dibagi jumlah unit pesanan, sedangkan HP proses, HP periode tertentu dibagi unit produksi periode tersebut. Lalu yang terakhir, contoh perusahaannya yang dari HP pesanan itu seperti percetakan, kantor angsuran. Sedangkan HP proses, semen, tekstil, dan PLN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.